Kayaknya kita harus menyapa dulu ya teman-teman kita dan teman-teman warga GBKP. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa ada sermon atau diskusi perpuluhan jauh-jauh berbahasa Indonesia. Sebenarnya ini juga bagian dari niat kami untuk memenuhi harapan teman-teman, karena ada sekelompok jemaat kita yang meminta agar ada juga diskusi perpuluhan jauh-jauh dalam versi bahasa Indonesia, karena memang di beberapa tempat anak-anak permata dan juga remaja atau pasangan suami istri yang muda yang ikut. Dan jangan lupa versi bahasa Indonesia ini tidak berarti menghentikan versi bahasa Karo, karena ada juga versi bahasa Karo. Jadi ke depan nanti ada dua versi perpuluhan jauh-jauh kita. Ada versi bahasa Karo untuk yang lebih mudah memahami bahasa Karo, dan ada versi bahasa Indonesia untuk yang lebih mudah memahami bahasa Indonesia. Juga keuntungannya versi bahasa Indonesia ini, orang-orang di luar GBKP yang berniat mencari diskusi atau penafsiran tentang nats yang sama dengan mudah bisa mencarinya. Jadi kita tidak menghilangkan versi bahasa Karo. Ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai. Walaupun kita bahasa Indonesia logat Karo ya. Ya, bahasa Indonesianya Karo. Jadi kita memang agak terlambat ini. Seharusnya memang minggu depan, minggu lalu. Biasanya kita Jumat atau enggak Sabtu kita sudah posting, tapi ini ada keterlambatan, kita posting di hari Senin. Kita membahas PJJ tanggal 2 sampai tanggal 8 Februari. Tanggal 2 sampai tanggal 8 Februari yang mengangkat Nehemia 7 ayat 63 sampai 73. Jadi di bahan kita ini dia lebih kepada daftar-daftar. Nanti kalau saudara membaca ada banyak daftar-daftar, angka-angka, dan hampir di beberapa pasal ini memang demikian, karena ini isinya daftar yang dibuat oleh Nehemia, karena kita ketahui Nehemia memimpin eksodus atau perjalanan orang Israel keluar dari tanah pembuangan. Lalu mereka membutuhkan daftar-daftar ini untuk mengetahui berapa yang tinggal di perjalanan, berapa yang tidak jadi berangkat. Ini kebutuhan Nehemia untuk mengendalikan atau mengelola Israel yang baru pada saat itu. Nah, mari kita mulai. Apakah kita membacakan? Baca. Nah, kita baca ya. Nehemia 7 ayat 63 sampai 73 dalam bahasa Karo. Atau dalam bahasa Indonesia saja ya? Boleh lah. Dalam bahasa Indonesia lah. Supaya teman-teman mengerti ya, yang bukan GBKP. Aku yang baca. Ya. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai, Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu. Sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah pokok penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000
dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di Bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Sudah sampai di sini bacaan kita. Ya, jadi ini jangan lupa kita jangan terlalu tenggelam dengan angka-angka dan berita di bahan ini, karena gereja kita sebenarnya ingin mengutip bahan ini untuk sasaran keuangan. Jadi karena ini evaluasi sasaran GPKP 2024 berkarya dan berguna bagi orang lain, transparansi keuangan dan pembinaan keuangan. Jadi kita akan menyentuh satu bagian di sini, yaitu kehebatan mereka mencatat. Karena itu yang berkaitan dengan keuangan kan. Artinya di zaman yang begitu kuno, di zaman yang begitu minim alat-alat komunikasi, tapi mereka bisa punya daftar selengkap ini. Iya. Kan bisa kita bayangkan kan bagaimana susahnya Nehemia mengendalikan ribuan orang, ribuan ternak berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Sementara jangan kita bayangkan mereka naik pesawat atau naik bus berangkatnya. Mereka jalan kaki kan, jalan kaki menempuh jarak yang begitu panjang. Jadi Nehemia ini berkepentingan untuk memastikan daftar itu sama waktu mereka berangkat dan ketika mereka tiba. Jadi kan ini kan ada dekrit ini kan ceritanya, kita balik sedikit ke belakang kan, ada dekrit dari Raja Kores. Raja Kores ini kan dekat dengan Nehemia, karena Nehemia menjadi orang Israel yang di perantauan sukses menjadi pejabat kan di kerajaannya Kores. Lalu oleh kedekatan itu Kores mengizinkan orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di luar untuk pulang ke negerinya. Nah, lalu menunjuk Nehemia lah yang mengurus keberangkatan ini. Bisa membayangkan, kita juga pernah di retreat center ini mengurus piara kan. Piara itu hanya 14.000 sekian. Lihat bagaimana kita pusingnya mengelola acara di sini. Bagaimana memastikan semua anak itu sudah kembali ke tenda, karena pagi-pagi mereka mencari tempat mandi kan, karena nggak sabar menunggu antrian di kamar mandi yang disediakan panitia, beberapa ke sungai kan. Lalu kita pastikan mereka sudah pulang semua, sudah tidur semua, sudah berangkat semua ke pentas-pentasnya. Lalu pada jam yang ditentukan sudah harus kembali semua. Itu kan membutuhkan ketelatenan yang luar biasa. Padahal kita dibantu alat elektronik itu. Kita bisa menulisnya di handphone, kita bisa telepon anak-anak itu. Lagi mana dek? Kan bisa. Tapi coba bayangkan bagaimana di zaman Nehemia. Tidak hanya orang tapi juga hewan. Jadi yang menarik di sini justru berkaitan dengan keuangan. Ya pencatatan ini, administrasi pencatatan ini yang luar biasa. Karena kan kalau kita lihat ada daftar yang jumlahnya berkurang kan. Karena ternyata ada juga orang-orang Yahudi ini sudah mendaftarkan diri untuk pulang. Enggak pulang. Tapi membatalkan. Kenapa mereka membatalkan? Mungkin ada pertimbangan. Mungkin mereka sudah menikah dengan penduduk setempat, atau sudah punya harta di tempat perantauan sehingga sayang untuk ditinggal, atau sudah nyaman, sudah seperti Nehemia, sudah punya jabatan di negeri orang. Jadi dibanding pulang ke tanah leluhur tapi mulai dari nol, beberapa memutuskan tinggal. Baru bangun tembok lagi misalnya. Yang mungkin juga sama seperti kita kan baru pemilu ini. Pemilu kan sudah tersistem secara online semua, tapi tetap juga ada yang tidak terdaftar kan. Tetap juga ada yang protes, aku kok nggak dapat C4. Wah, kenapa gitu kan? Padahal negara ini sudah didukung oleh
teknologi yang begitu maju, ada juga orang yang nggak tercatat. Nah, jadi bisa kita bayangkan mungkin juga pengurangan jumlah atau penambahan jumlah dalam daftar disebabkan oleh ada petugas yang kurang teliti. Mungkin petugas mencatat di Persia tidak sama dengan yang di setibanya di Judea. Kemudian ada juga mungkin yang tidak mendaftar tapi ikut pulang, ikut dalam rombongan. Kita kan sering juga itu kalau retreat kan begitu kan. Retreat kita sudah daftar jauh-jauh hari, sudah berkali-kali diingatkan di WA. Ini pendaftaran terakhir ya. Kita mau retreat besok berangkat jam 6. Ini pendaftaran terakhir. Rupanya besok jam 6 sudah ada tambah beberapa orang. Nggak mungkin nggak dimasukkan ke rombongan. Kalau kita tegas kan nggak mungkin di gereja kan. Sudah kamu nggak mendaftar pulang, nggak mungkin. Makanya kadang panitia kecewa dengan sikap-sikap anggotanya kan karena nggak tertib. Akhirnya mobil yang tadinya seharusnya enak duduknya leluasa menjadi sangat sempit. Makan juga di luar prediksi kan. Terpaksa juga ambil bus tambahan. Ambil bus tambahan, kemudian setelah diambil bus tambahan banyakan kosong karena jumlahnya tanggung. Atau sesampainya di tempat penginapan, tempat retreat, kamar penginapan nggak muat karena dipesan jauh-jauh hari nggak sejumlah itu. Nah ini kan kesibukan yang luar biasa di kalangan panitia. Nah inilah yang kita lihat dialami oleh Nehemia. Dan selanjutnya kita bisa lihat ada juga orang yang silsilahnya hilang. Ini kan yang kita Barzilai. Keluarga kan disebutkan di sini kan keturunan imam ini sebenarnya Halaya, Hakos dan Barzilai. Rupanya karena sudah bertahun-tahun tinggal di negeri orang, leluhurnya sudah nggak jelas lagi siapa. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak disebutkan dengan jelas. Kalau dalam bahasa Karo disebutkan nini terpuk imam-imam Barzilai nai ngempoi sekala diberu ibas terpuk Barzilai i Gilead jenari i pakena terpuk mamana. Dengan kata lain, beberapa keturunan imam ini terlanjur menggunakan nama keluarga dari pihak ibunya. Jadi kalau kita kan kayak aku misalnya Barus, tapi sudah dikenal marga Brahmana karena menggunakan nama Kalinggumu misalnya, kan sudah kabur. Nah ini yang terjadi. Jadi banyak sekali persoalan yang muncul pada saat itu. Selain kesalahan pencatatan atau kesilapan tukang catat, mungkin juga ada nama yang sama. Itu kan mungkin terjadi kan. Kita juga sering begitu, ada nama yang sama. Pendetanya berapa namanya sama? Banyak kan? Banyak. Ada bernama, kecuali nama aku. Itu istimewa. Ada yang bernama Immanuel beberapa. Banyak. Ada yang bernama Agustinus beberapa. Ya kan? Banyak. Jadi orang bisa salah duga yang mana gitu kira-kira. Jadi bisa salah telepon. Misalnya sudah booking pendeta Julianus dulu kan. Ya waktu pendeta Julianus juga ada Julianus yang muda, ada Julianus yang senior kan. Salah telepon. Nah, itu bisa terjadi. Jadi bisa Jadi Isa pernah bisa sembarangan kan. Dia kira Julianus pendeta Julianus yang junior. Yang junior. Ternyata yang dia telepon ngangkat yang senior. Lagi isap kena, gitu kan. Yang senior jawab isap naikin, itu kan bisa membingungkan. Jadi inilah yang terjadi. Nah, jadi berdasarkan itulah kita akan membahas di PJJ kita tentang transparansi keuangan. Tapi bukan hanya keuangan aja sebenarnya yang perlu transparansi ya. Itu penting, tapi kayak ini tadi kayak di ayat 63. Ya, ayat 64. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Karena tidak tercatat loh mereka silsilahnya. Jadi hilang. Jadi sama juga dengan dalam keuangan ini kan karena transparansi keuangan kan.
dalam dunia keuangan kan tidak ada transaksi tanpa bukti. Jadi walaupun transaksi itu ada, sepanjang transaksi itu tidak dapat dibuktikan dengan bukti tertulis, transaksi itu dianggap tidak ada. Sama dengan ini, meskipun sesungguhnya mereka adalah keturunan imam, karena mereka nggak bisa membuktikan bahwa mereka keturunan imam, mereka nggak dikasih jabatan. Jadi nggak dianggap tahir, nggak diterima menjadi imam. Nah, misalnya ini kan dalam bahasa Karo tadi, bahasa Indonesia kan, dalam bahasa Karo, arkiteken la terkata kenca ise nina, kalau enda la ia lokem jadi imam. Meskipun darahnya mungkin murni darah imam. Nggak ada pula tes DNA ya kan? Nah, tapi karena ketidakmampuannya membuktikan siapa dia, ya dengan sendirinya gugur haknya sebagai imam. Sama dengan transaksi, apapun transaksi itu, sepanjang transaksi itu tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis, misalnya berupa kwitansi atau tanda tangan, maka itu dianggap tidak ada. Jadi ini perlu berhati-hati juga para bendahara yang mendengarkan diskusi ini kan. Misalnya kan ada pertanyaan begini, ya bagaimana minta kwitansi ke sopir? Misalnya dia kan belanja ke Medan ini, lalu naik angkot, kan mereka mengeluarkan ongkos. Lalu siapa yang mendatangani kwitansi itu? Kalau supirnya kan nggak mungkin diminta ke supir teken atau ke kenek gitu kan, nggak mungkin. Nah tapi walaupun bukan si supir yang bertanda tangan, tapi harus ada bukti bahwa mereka naik angkot itu. Mungkin dia membuat kwitansi yang dia menandatanganinya, bahwa memang pernah dia mengeluarkan uang untuk urusan angkutan gitu kira-kira. Jadi ini soal bukti-bukti ini dapat ditujukan di keluarga Barzilai tadi kan. Kemudian yang kedua, pencatatan. Kadang kan orang mengadakan ingatan kan. Sama ini. Tulis tak. Misalnya di selesai PJJ kan datang pengurus sektor yang menghitung, atau Mambre atau Muria yang menghitung kolekte dan menghitung jumlah, melapor ke bendahara PJJ kan. Kita jumlah yang hadir sekian, uangnya sekian. Oh ya, dia nggak bawa pulpen kan, nggak bawa apapun catatan. Masih bisa diingat nanti. Oh, lu tajam ini, oh gitu kan kira-kira. Dia yakin dengan ketajaman ingatannya. Tapi kan sepulang dari PJJ dia nggak langsung ke rumah. Digigit anjing pula dia di tengah jalan. Jadi dia singgah-singgah ke sana kemari, lupa. Nah, sekali dua kali mungkin masih bisa ditolerir, tapi kalau jumlahnya semakin sering dan jumlahnya semakin besar, ini menimbulkan ketidakpercayaan. Itulah gunanya pencatatan yang tertib, kan gitu. Atau mencatat di tangan, catat di tangan. Lalu dia flu, bersin ke tangan juga, hilang itu catatan. Nah, kalau sekarang ini menolong kan, kita bisa juga share ke teman-teman pemirsa. Kalau dunia kita sudah sangat menolong. Kita kan ada di handphone ini aplikasi buku kas. Macam-macam lah namanya, tapi banyak. Kalau kita buka Play Store, lalu ketikkan buku kas, kita akan temukan banyak sekali aplikasi menolong kita yang bisa kita gunakan dan tidak berbayar. Jadi kita, sebagai bendahara atau sekretaris PJJ, kita bisa bawa setiap PJJ, lalu kita catat jumlah yang hadir di aplikasi itu, ketikkan, masuk, berapa jumlah persembahan ketikkan, kalau kita mau tambahi opsi, berapa laki-laki yang hadir ketikkan, berapa perempuan yang hadir ketikkan. Lalu menariknya, ini bisa direkap per bulan atau per tahun. Jadi nanti setiap bulan kita rekap, nanti keluar catatannya setiap bulan. Lalu per tahun bisa disatukan, bisa segera selesai laporan kita kan. Laporan musyawarah ngawan sudah tinggal ditambahi sedikit-sedikit karena catatan sudah lengkap. Dan menariknya lagi, dengan data ini kita bisa membuat grafik. Misalnya kita mau tahu berapa jumlah Mambre yang hadir setahun ini, 2025 kan bisa, ini kan masih PJJ kedua kan, jadi masih sempat. Jadi kita
catat mulai bulan ini, nanti setelah PJJ selesai sekitar akhir November, kita sudah tahu Mamre itu sebenarnya di sektor kita berapa tingkat kehadirannya, Moria itu berapa tingkat kehadirannya, persembahan itu di bulan-bulan mana yang paling rendah, di bulan-bulan mana yang paling tinggi. Itu menolong pengurus PJJ membuat program kan. Kalau di persembahan yang paling rendah, hindarilah membuat kegiatan yang mengeluarkan biaya. Misalnya setiap bulan Maret, disitulah paling rendah persembahan kita. Wah, kalau begitu kita jangan retreat di situ, karena jemaat kan mengeluarkan uang. Misalnya setelah kita buat grafik, oh rupanya bulan Juli paling tinggi persembahan kita. Oke, di situ kita keluar. Di situ ke Parapat atau kemana, jadi jemaat juga nggak terganggu berangkatnya. Atau di mana persembahan paling rendah, wah di situ kita perlu buat program intervensi, misalnya berupa apakah ada mungkin di situ paling lemah pendapatan kan, panennya lemah mungkin kalau yang bertani, atau dagangan sunyi bagi pedagang. Oke, kita buat tambahan-tambahan program, misalnya kebaktian kebangunan iman untuk jemaat, meningkatkan semangat mereka dan sebagainya. Itu kan menolong. Yang pasti bahan ini mau mengajak kita melihat seberapa telitinya, seberapa hebatnya usaha Nehemia untuk mencatat. Sudah begitu detail pun yang dibikin Nehemia, tetap masih ada kesilapan. Iya. Apalagi kalau nggak sedetail-detail mungkin. Iya, sudah pasti kemungkinan potensi untuk itu. Dan pengalaman kita ya di GBKP ini ya, kita nggak tahu di tempat-tempat teman-teman. Kalau ada rukun yang tidak transparan, itu menimbulkan kemalasan jemaat berpartisipasi dalam keuangan. Misalnya ada indikasi tidak transparan, atau ada indikasi penyimpangan, atau tidak tertib pencatatan, atau ada ya semacam tidak masuk akal harga-harganya misalnya kan. Misalnya kan sekarang di PJJ itu kan orang sudah beli speaker kan, supaya agak rame ya untuk nyanyi Kitab Denden, karena sudah ada aplikasi Kitab Denden kan. Nah, speakernya orang kan tahu harga berapa. Rupanya kau mahalan, misalnya begitu. Itu kan menimbulkan kecurigaan. Nah, ketika kecurigaan-kecurigaan ini menumpuk-numpuk, pada akhirnya jemaat sudah malas ambil bagian. Lalu di masa depan ketika kita butuh mengumpulkan dana, nggak ada lagi yang mau ikut. Nah, jadi penting sekali pencatatan. Dicatat sedetail mungkin, jelas, ya kan? Kadang kan ada kwitansi yang nggak jelas kan, kita nggak tahu beli apa gitu, catat tulisannya juga nggak terbaca kan, jadi menimbulkan kecurigaan. Nah, ini maunya menjadi catatan di pengurus-pengurus setiap tingkatan lah di GBKP, tidak hanya di sektor ini, di runggun, di klasis, di mana saja, kepanitiaan, juga rumah tangga juga. Apa salahnya kita catat-catat ya? Banyak juga orang kan nggak mencatat. Alangkah baiknya juga kita catat pengeluaran harian kita, pemasukan harian kita, sehingga pada akhir bulan waktu kita rekap, kita bisa bandingkan besar pemasukan dengan besar pengeluaran seimbang apa tidak. Wah, ternyata lebih banyak nih biaya makan anjing daripada makan kita. Bisa jadi. Kita punya anjing 5-6 ekor kan. Asal sakit masakan telur. Ini sementara kita sendiri kurang gizi. Ya, ini perlu juga untuk penghematan. Aku baca kemarin ada informasi lewat di internet, ada wanita di Jepang yang hematnya bukan main, tapi sudah ekstrim ya. Hemat bukan main sehingga dalam waktu 15 tahun bisa menabung uang untuk beli 3 rumah. Tapi di Jepang. Tapi dia berusaha hanya mengeluarkan 20.000 per hari
Untuk makan. Untuk makan, misalnya kan pagi-pagi Oki jelly drink, siang Intermi, Iya. bukan Indomie, Intermi, malam Pop mie gelas. bukan pop mie, Proma. Jangan lupa dia perlu snack juga. Kita kan makan kentang goreng, minum jus, dia antangin. Nah, itu hemat yang kebablasan. Tapi setidaknya dengan mencatat, Mencatat dapat semua ya. dengan mencatat keuangan keluarga, bisa evaluasikan. Oh, ternyata kita sudah kebanyakan pengeluaran di makanan. Kita sudah kebanyakan pengeluaran di pakaian. Oke, kita stop 3 bulan jangan beli pakaian. Kita kebanyakan pengeluaran di paket. Banyak paket kan, setiap hari tukang paket datang. Sampai hubungan kita dengan tukang paket seperti keluarga. karena rajinnya beli paket kan. Nah, ternyata pengeluaran untuk paket ini sudah kebanyakan. Dia manggil pun udah nggak, bu paket lagi, wuih paket. Jadi ini menolong. Jadi nggak hanya untuk transparansi keuangan untuk kepengurusan di gereja, tapi juga di rumah. Karena kan banyak juga pengeluaran kita yang nggak perlu sebenarnya. Di rumah kalau kita perhatikanlah di dapur ini kan, kita kan lagi berpanci. Kita kan ini studio kita ini kan di dapur ini. Ya. Ada begitu banyak barang yang sebenarnya nggak dipakai. Di lemari itu banyak Tupperware yang asli dan KW itu bertumpukan. Botol-botol minum anak dibeli terus, tapi anaknya sendiri nggak bawa minum, pakai botol aqua padahal itu kan. Jadi sudah terlalu banyak. Kalau kita ajak teman-teman kita cek di rumah mereka masing-masing, berapa pakaian yang sebenarnya dibeli terus dan tidak digunakan. Sepatu dibeli terus tidak digunakan. Topi dibeli terus tidak digunakan, ikat pinggang dibeli terus tidak digunakan, cincin dibeli terus tidak pakai semua, palsu kan. Nah, ini jadi penting pencatatan sebelum dia hilang, karena seperti Barzilai dia hilang. Iya, hilang. Dan ini sayang sekali kan, karena dia sebenarnya punya hak sebagai imam, tapi karena ketidaktelitiannya di masa lalu, akhirnya haknya itu hilang. Bagaimana kalau kita lihat di diskusi kita ya. Jadi diskusi kita kan ini nggak usah dibahas Indonesia kan? Iya. Sekarang. Karena kan kalau judulnya ini kan ras'i surat kemin. Nah, ini kan datanya maunya tetap diketahui. Ini mungkin berkaitan sama imam-imam yang hilang haknya tadi kan. Tapi nggak boleh hanya mengandalkan ingatan, tapi disuratkan, dicatat, jangan hanya diandalkan ingatan. Nah, diskusinya yang satu, kai dahdu kelebihan kala Yahudi arah hogenteda si patut si usih. Apa kelebihan orang-orang Yahudi pada zaman Nehemia ini yang patut kita tiru? Aku satu nih, ada kesadarannya untuk mencatat. Ya. Ini kayak kamu bilang ada aplikasi lah ya, nggak usah pakai aplikasi, bawa pulpen aja tulis di buku PJJ bisa, tapi sadar untuk nulis itu kadang nantilah gitu. Itu kekurangan orang Karo dibanding orang Yahudi ya. Orang Karo ini kayaknya kesadaran kita mencatat itu kurang. Terus gini kan, orang Yahudi ini gara-gara orang Yahudi nih, ini ada Alkitab ini. Berapa ratus tahun ini supaya jadi Alkitab. Kanonisasinya lagi hanya dari bukan dari buku, dari kulit kayu lah, dari kulit binatang lah, itu pun mereka mau jadi gulungan-gulungan, itu pun mereka mau nulis. Mencatatnya. Mereka mau mencatat. Kalau mereka nggak serajin itu, kita nggak dapat dokumen ini kan? Iya. Alkitab itu. Dan buktinya orang Karo tadi, orang Yahudi kita tahu silsilahnya. Israel itu dari si Yakub. Gitu kita gimana ya? Nah, orang Karo dari mana? Kalau aku jujurnya, bulang yang kuingat hanya 2 tingkat. Pertama bulangku, yaitu bapaknya dari bapak. Kemudian bulangnya bapak, itu aku masih ketemu. Jadi hanya 2 tingkat kan? Empongnya. Masih bulang lah itu. Di atasnya nggak dapat lagi. Nggak pernah aku tahu siapa. Tidak ada catatan siapa namanya, apalagi fotonya juga tidak ada, sehingga hilang.
Apalagi aku cuma laki, bapaknya bapak. Hanya sampai di situ. Laki, aku kan manggil laki ya, nggak bilang. Ya, di atasnya nggak ada lagi. Nggak tahu lagi. Itu lagi. pun aku nggak ketemu. Hanya lihat fotonya suatu dia sudah dipetik. Untung fotonya masih ada. Habis itu nggak tahu lagi. Iya. Jadi ini Karena penting. pencatatan lah. Jadi nanti lama-lama jangan-jangan hilang nih kado nih. Ini ada juga dalam hal yang lain ya, misalnya aku kan pernah tugas di Bangun Purba. Dulu ada itu seorang mamre, aku manggil Kila, tapi dia lebih dikenal dengan nama supir. Kila supir gitu, karena dia kerjanya supir sebagai apa? Supirnya dinas kesehatan. Kalau dia hafal mati itu untuk urusan makan. Artinya kalau ada pesta, dia harus dipanggil, lalu ditanya, misalnya kita ini undangan 1.000 orang, berapa ini kira-kira dagingnya, dia tahu itu dagingnya berapa, cabenya berapa kilo, tapi tidak dicatat. Artinya tidak ada, misalnya dia nggak meninggalkan warisan, misalnya 500 orang ini kebutuhannya, 1.000 orang ini kebutuhannya. Jadi itu dipanggil terus. Iya, ketika dia masih hidup masih ini kan, tapi begitu dia nggak ada lagi, kan kerepotan karena catatan itu nggak ada. Belum lagi obat-obatan, rahasia obat-obatan. Iya, sembuh, minyak karo, kuning. Nggak seperti orang Tionghoa kan, yang mencatat semuanya. Makanya banyak sebenarnya resep-resep leluhur kita yang hebat-hebat itu hilang. Belum lagi nanti, kalau zaman dulu oke lah, nggak dicatat, mereka tinggal satu kampung. Ini anak-anak kita udah pada ke Kalimantan lah, ke Amerika lah, sudah pada pergi. Dan jangan-jangan nanti anaknya, keturunannya nggak dibikinnya lagi marganya. Lalu mereka ketemu. Jefayon, L.Uzi, hanya begitu saja. Adinda, dan tidak ada marga atau berunya. Mereka ketemu dan tidak saling kenal. Nggak saling kenal lagi, karena pencatatan tadi. Aku menarik juga, nanti kita bikin di rumah kita. Foto, bulang, piring, mama, tiga laki, baru foto kita orang tua, baru foto anak-anak. Nah nanti kalau mereka udah kawin, bikin lagi apanya? Itu dipesankan untuk diteruskan misalnya gitu. Iya, dan maunya jangan hanya satu aja, karena kan kalau hanya satu hanya foto kita aja, nanti di anak ada lagi. Supaya jangan hilang. Ingat nggak film apa itu yang Remember Me itu? Apa sih judulnya itu? Ada film kartun dari Meksiko yang terkenal lagunya Remember Me itu. Rupanya ada tradisi mereka. Cucu dan cicit itu wajib mengingat leluhurnya, kakek buyutnya, karena menurut iman mereka, begitu anak cucu ini melupakan buyutnya, makanya buyutnya itu di surga sana hilang. Iya. Jadi sepanjang dia masih mengingat, dia eksis di sana. Dan tradisi ini membuat kemudian orang-orang Meksiko itu bisa mengenal siapa saja leluhurnya bertingkat-tingkat. Lalu akibat silsilah atau trombo itu jelas, dia kemudian mengenal siapa saja yang masih termasuk kerabatnya. Kalau kita kan enggak, kita hanya kenal 3 tingkat ke atas, setelah itu sudah hilang. Iya. Dan kita nggak pernah berusaha untuk tahu, apalagi kita berbeda dengan teman-teman kita yang di Samosir ya. Kalau mereka kan punya tugu, ya. Sehingga tugu itu semacam pencatatan silsilah yang rapi juga. Iya. Dari manapun mereka kalau meninggal harus ditanamkan di tugu itu. Jadi itulah kelebihan orang Jawa ini. Mereka mau, kita nggak mau. Kita nggak mau ya. Nah yang kedua, kai akap ndugunana adi perduiten ibas gerejanta transparan. Ya saling percaya kayak yang kamu bilang tadi. Mereka saling percaya, saling pengen membantu. Uang kita nggak ada lagi, dia tahu ya kemana alamat uang yang dia bantu. Kita akan ada diakonnya, uang kita nggak ada lagi. Ayo kita bikin, kita kumpulkan uang kita. Nggak repot sih sebenarnya. Jadi memang itu bagus sebenarnya. Artinya sepanjang pengurus itu transparan, orang mengerti dalam hal mana dia bisa menolong. Yang anehnya kan kita ini nggak transparan, sehingga kita menduga-duga. Kemudian yang berkembang itu opini.
banyak tuduhan-tuduhan kan, oh ini ada penyimpangan, tapi sebatas tuduhan dan tidak pernah terbukti. Tapi yang bersangkutan sudah mendapat penghakiman. Iya. Nah, itu kan kasihan juga. Kasihan lah. Dituduh korupsi. Cerita korupsi ini berkembang kemana-mana. Tapi korupsi atau tidaknya tidak pernah dibuktikan. Takutnya dia dituduh korupsi, padahal hanya karena dia tidak mencatatkan dengan betul gitu loh. Dia lupa lah atau nantilah. Iya. Sehingga dengan kesalahannya dia tidak mencatat, dia jadi dituduh. Kan sakit ini. Karena ketidaktahuannya dia dituduh mencuri, bisa saja ketidaktahuannya, artinya dia tidak tahu pencatatannya, jadi kurang pendidikan. Iya, Artinya maunya jangan karena kesilapan kemudian dia dituduh ya. Nah, dia akhirnya menarik diri dari gereja. Enggak pun tadi dia nggak mau jadi pengurus sebenarnya, karena takut menolak Tuhan aja. Jadi sebaiknya kan dipersiapkan, bina, disiapkan aplikasinya misalnya. Jadi ini baik juga ini. Nah, nyambung juga ke tema kita jadinya nih, pembinaan keuangan. Iya. Jadi kalau ada nanti di antara kita yang perlu belajar lagi tentang menyusun keuangan, mungkin bisa kita sampaikan nanti di PJJ masing-masing. Iya. Bikinlah, kami kurang mengerti soal penyusunan keuangan, sehingga akan diadakanlah pembinaan keuangan. Dan kan pembicaranya? Aku nggak mengerti juga. Aku menghabiskannya yang Nah, kayaknya sudah lengkap ya? Sudah. Oke, semoga teman-teman diskusi kita pagi ini bisa menolong teman-teman untuk lebih kaya diskusinya, lebih kaya pembobotannya di perpuluhan jauh-jauh kita. Dan jangan lupa untuk ikut kembali di diskusi serupa untuk bahan PJJ berikutnya. Pasti rame. Tuhan Yesus memberkati.